Selamat siang dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Edel Trudi Sartika Inung SPD. Saya adalah seorang guru di SDN Wemunting, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Pacar. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BITS 3 di LPTK Santo Yakobus Maroke dengan NIM 25869050439. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Wemunting Manggarai Barat, Labuan Bajo pada kelas 4 dengan materi Saya Tumbuh dan Berkembang. Berikut ini kinerja kerja saya. Oke teman-teman, silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai materi, saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Alzio Baho, Valentinus Zahadu, Anissa Dandur, Noela Naicha. Oke, sekarang kita semua berdiri. Kita semua berdiri dan menyanyikan satu lagu wajib, satu orang pimpin. Nasa. Satu nusa, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Sekarang supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa dari kalian yang tahu ini saat ini berapa berat tingginya atau berapa tinggi badan? Coba Martin. 128. Rano 122. Nisa 123. Siapa lagi yang tahu? 134. Prilly? Ya, 110. Oke, sekarang pertanyaan berikut. Berapa berat badan kalian sekarang? Kiano? 38. Diego? 25. Apa perbedaannya waktu kamu dilahirkan dan saat sekarang? Ipin? Sekarang sudah bisa berbicara.
tumbuh dan berkembang. Ya. Coba kalian perhatikan di papan tulis pada gambar 1, 2, dan 3. Coba kalian bandingkan perkembangan kemampuan pada anak gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Coba kalian bandingkan. Deko. Iya, sekarang waktu kecil hanya bisa merangkak, tidak bisa berjalan. Nah, sekarang pada nomor 2 sudah dilatih untuk berjalan. Pada nomor 3 sudah bisa bermain sepeda. Sekarang bandingkan kemampuan apa saja yang dapat kamu lakukan sebelum bersekolah dan kemampuan yang dapat kamu lakukan saat ini. Coba bandingkan kemampuan kalian sebelum sekolah. Sekolah dan kemampuan yang kamu lakukan saat ini. Sebelum sekolah, kemampuan kalian sebelum sekolah dan kemampuan kalian saat ini. Coba, siapa yang bisa menjawab angkat tangan. Naca. Kemampuan sebelum sekolah, kita belum bisa mengenal huruf. Sekarang, setelah kita bersekolah, kita sudah bisa mengenal huruf dan bisa membaca. Siapa lagi yang lain? Martin? Belum sebelum sekolah belum bisa menulis. Sekarang sudah bisa menulis. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang harus dilakukan agar tubuh tumbuh sehat dan kuat? Apa saja yang harus dilakukan agar tubuh tumbuh sehat dan kuat? Berolahraga, makan makanan yang bergizi, banyak makan sayur. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang harus dilakukan agar kemampuanmu bertambah? Kemampuannya misalnya bisa main bola. Supaya bisa main bola berarti jalannya harus banyak berlatih. Bagaimana pengalamanmu belajar dan berlatih mengembangkan kemampuanmu? Belajar dan terus berlatih. Dari tidak tahu membaca harus bisa membaca, yaitu dengan belajar dan berlatih. Coba yang lain. Berlatih berhitung. Dari tidak tahu berhitung menjadi tahu berhitung karena berlatih dan belajar. Jadi
menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa. Begitu juga yang akan kita alami. Seperti tadi yang Ibu bertanya kepada kalian, berapa berat badan kalian waktu masih bayi? Berapa berat badan kalian sekarang? Coba kalian bandingkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang kita alami selama bayi sampai saat ini. Dari waktu kecil, badan kita kecil. Kemampuan kita waktu bayi hanya bisa menangis. Kita lapar hanya bisa menangis. Kita sakit hanya bisa menangis. Kita haus hanya bisa menangis. Seiring dengan perkembangannya pertumbuhan, jadi kita mengalami pertumbuhan. Semakin hari semakin bertumbuh. Coba kita perhatikan gambar di dalam tadi. Ini adalah anak yang belum bisa berjalan. Lalu semakin hari ia tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang belum bisa berjalan. Bagaimana caranya agar dia bisa berjalan? Dia banyak berlatih dan belajar dengan orang tuanya. Coba perhatikan gambar ini. Seorang ibu melatih anaknya untuk bisa berjalan. Karena terus berlatih, maka anak itu bisa berjalan. Nah, seiringnya waktu, maka anak itu bisa mandiri, bisa bermain sepeda sendiri. Mengapa dia bisa bersepeda sendiri? Apakah dia langsung tahu bersepeda? Tidak. Tetapi melalui latihan, belajar naik sepeda. Oke. Sekarang teman-teman, saya akan membaca sebuah teks kitab suci. Saya akan membaca teks kitab suci, dan setelah itu nanti saya akan memberikan beberapa buah pertanyaan. Jadi kita semua diharapkan untuk lipat tangan. Konsentrasi untuk mendengarkan bacaan kitab suci. Kitab suci ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga, orang tuanya merawat dan mendidiknya dengan baik. Yesus dan kita semua diberi anugerah oleh Allah Bapa di surga untuk tumbuh dan berkembang menjadi sehat, kuat, cerdas, dan bijaksana. Itu adalah bacaan dari kitab suci. Sekarang pertanyaan, siapa yang mempersembahkan Yesus dalam cerita tadi? Siapa yang mempersembahkan Yesus dalam cerita tadi? Coba. Ya, kedua orang tuanya. Coba siapa lagi yang bisa menjawab? Angkat tangan.
Kedua, orang tua Yesus. Nah, pertanyaan yang kedua, di mana Yesus dipersembahkan? Yesus dipersembahkan di mana? Di Bait Allah. Tepatnya di Yerusalem. Selain tubuhnya bertumbuh besar, apalagi perkembangan yang dialami Yesus? Kalau ya, bertambah besar. Tubuhnya bertambah besar, bertambah tinggi. Nah, dari jawaban kalian dapat disimpulkan bahwa Yesus dipersembahkan oleh orang tuanya, yaitu Maria dan Yosef, di Bait Allah, yaitu tepatnya di Yerusalem. Perkembangan yang dialami Yesus seperti yang kalian jawab tadi, yaitu badannya bertumbuh besar dan sehat. Nah, sekarang saya ingin bertanya, mungkin dari beberapa topik yang telah kita pelajari, mungkin ada yang belum paham, mungkin ada yang belum mengerti, atau mungkin ada yang mau bertanya. Oke, sekarang karena kita semua sudah memahami materi, kita akan bekerja kelompok. Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Kelompok 1 ya, sekarang gabungkan kursi, kerja kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 gabung di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Coba kalian perhatikan. Di situ ada teks kitab suci. Baca baik-baik. Baca baik-baik. Setelah itu jawab pertanyaan dari isi kitab suci tersebut. Ini adalah isi dari cerita kitab suci, teks kitab suci. Dari pertanyaan ini semuanya akan terjawab bila kalian membaca dengan baik. Satu kelompok, 1 saja yang tulis dan sebentar dipresentasikan di depan kelas. Duluan baca. Duluan baca. Orang baca dia apa? Baca dulu isi kitab suci. Setelah itu kerjakan soal dengan baik. Baca dulu isi teks kitab suci. Baca dulu isi
bijaksana seperti Yesus, harus rajin berolahraga dan belajar. Bagaimana sikap yang baik terhadap orang tua dan guru yang menolongmu untuk bertumbuh dan berkembang? Baik dan sopan pada mereka. Ya, tepuk tangan untuk ya. Dari soal dan jawaban yang telah kalian kerjakan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami Yesus, yaitu dia bertumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang sehat, dan penuh bijaksana. Nah, siapa saja orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang? Yang membantu Yesus untuk tumbuh dan berkembang adalah orang tuanya, yaitu Maria dan Santo Yosef. Apa saja yang harus dilakukan supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus? Yaitu banyak berlatih, banyak belajar, dan banyak dan bagaimana sikap yang baik terhadap orang tua dan guru yang menolongmu untuk bertumbuh dan berkembang? Bagaimana sikap kita yang baik terhadap orang tua dan guru? Harus sopan santun kepada orang tua dan guru. Harus sopan santun, banyak-banyak berlatih. Ya, tubuh kita akan terus bertumbuh dan besar hingga menjadi dewasa. Kita harus makan makanan bergizi dan minum air yang bersih dan banyak beristirahat. Banyak beristirahat yang cukup agar tubuh tumbuh sehat dan kuat. Pikiran dan perasaan kita juga akan terus berkembang menjadi cerdas dan bijaksana. Demikian juga kemampuan kita untuk terus bertumbuh dan bertambah akan semakin terampil. Untuk itu kita harus rajin belajar dan tekun berlatih. Orang tua, guru, dan para pendidik membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, turutilah nasihat orang tua dan para guru. Seperti yang kita alami, Yesus juga memiliki pertumbuhan dan perkembangan sama seperti kita. Dia juga dibimbing dan dididik oleh orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Sekarang kita kembali lagi ke tempat duduk seperti semula. Jadi anak-anak, kita bisa mendapat kesimpulan atau rangkuman dari materi saya tumbuh dan berkembang, yaitu setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tubuh akan terus tumbuh dan besar dan dewasa. Kita harus mengkonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup agar tubuh tumbuh sehat dan kuat. Belajar tidak cukup untuk menjadikan tubuh menjadi sehat dan berkembang. Berusahalah untuk pandai dalam setiap pelajaran di sekolah. Pikiran dan perasaan kita juga berkembang sehingga kemampuan kita terus bertumbuh. Untuk itu kita harus rajin belajar dan terus berlatih. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang adalah anugerah Tuhan. Semua kemampuan, semua
ini. Dan materi yang akan kita pelajari minggu depan pada pertemuan selanjutnya adalah saya dapat melakukan perbuatan baik dan buruk. Itu adalah materi yang akan kita pelajari minggu depan. Dan sekarang kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semua berdiri dan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, materi kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.